Oke, saya kenal Patung waktu itu tahun 2001 atau 2002 saya sudah kenal beliau. Saya ingat dia memberikan seminar di waktu itu kalau nggak salah Peninsula. Kalau nggak salah berarti benar ya toh ya? Lalu saya bilang ini orang kok edan lompat-lompat. Nah sekarang saya ketularan edannya bahkan lebih edan dari dia. Oke, jadi apa yang saya lakukan ini sebetulnya adalah tadi dikatakan oleh Patung, kalau Patung pernah bilang mungkin dalam seminarnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah kalau saya tak tambahin 1 M lagi Pak. Jadi ATMM? ATMM. Apa itu? Meledak meroket. Weh, tapi kok tangannya meledak meroket. Wow, bagus Pak, bagus. Oke, jadi apa yang saya lakukan waktu itu adalah dalam setiap bisnis yang saya lakukan, saya selalu, kalau Patung tadi bilang nilai tambah faktor kali, kalau saya tambahin 2 lagi. Rumus matematika itu bukan hanya tambah dan kali Pak. Matematika itu harus ada kurang Pak. Kalau tanpa kurang nggak lengkap. Kurangnya apa? Kurangi syarat. Permudah orang, kurangi syarat. Dan ada. Ayo Bapak Ibu, ini amati, tiru dan modifikasi sampai apa? Muncrat meledak tadi ya. M-nya muncrat bukan ya? Meroket. Oh meroket saya pikir muncrat, jadi bayangannya salah. Satu lagi, rumus matematika kurang satu lagi yaitu bagi. Banyak sekali pengusaha yang nilai ini yang saya pelajarin dari salah seorang pengusaha di Makassar. Beliau sangat seorang konglomerat dan dia selalu pernah katakan pada saya bahwa Iwan, kalau Anda ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, Anda harus memberikan faktor bagi. Bagi maksudnya gimana? Anda tidak perlu membagi uang, tapi membagi bisnis, membagi rezeki kepada orang, membagi pengetahuan, ya, membagi derita pun bisa dibagi, Pak. Oh, boleh, bagus. Maksudnya membagi derita gimana begini? Maksudnya membagi derita adalah Anda, saya ambil contoh, Anda mungkin sering mendapat BBM, tolong bantuan darah dari rekan yang ada di rumah sakit sekian, tolong bantu broadcast pesan ini. Saya yakin kita semua makhluk sosial, kita pasti akan membagi pesan itu kepada teman yang lain, sama Bapak Ibu. Jadi membagi kesempatan untuk orang lain bisa membantu, Jos? Ya, jadi yang saya lakukan adalah pada saat Anda ketemu masalah, ya, ini adalah kita harus melakukan berani bertanya, kita menemukan masalah ini ada nggak yang punya pengalaman yang sama? Biasanya teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama, mereka senang sekali untuk berbagi. Jadi saya katakan tadi, saya tambah 2 lagi yaitu kurang dan saya selalu nilai bagi. Kurang dan faktor bagi, Jos? Oke, yang pertama saya punya integrasi creative consulting. Maksudnya apa? Creative consulting ini gini Bapak Ibu, banyak sekali orang ingin membesarkan bisnisnya, tapi selalu mengatakan, kalau saya membesarkan bisnis pasti saya harus beriklan dan iklan itu mahal. Saya katakan bahwa sebetulnya Anda ingin membesarkan bisnis tanpa Anda beriklan dan Anda punya pilihan untuk melakukan dengan cara yang kreatif, inovatif. Jadi saya katakan selalu bahwa Anda ingin punya perusahaan atau mendirikan satu perusahaan, Anda tidak perlu sebenarnya modal. Yang saya lakukan adalah selalu saya menjual ide saya. Anda hanya perlu membagi ide Anda atau mengeluarkan ide Anda kepada orang yang punya kapital dan balik lagi, apa keuntungannya untuk orang yang punya dana tersebut? Biasanya ide Anda pasti akan dibeli. Prinsip satu lagi yang saya selalu pegang adalah running ahead the curve. Maksudnya apa gini Bapak Ibu? Jadi kenapa harus mendahului tren? Kalau perlu kita menciptakan tren. Karena pada saat Anda menciptakan tren, yang terjadi adalah di situ keuntungan Anda besar. Tapi pada saat Anda mengeluarkan satu bisnis dan banyak orang lain meniru bisnis Anda, disitulah keuntungan Anda mulai turun. Jadi saya membawa beberapa pengusaha di sini untuk melihat peluang bisnis di sana. Jadi saya katakan melihat peluang bisnis, amati, tiru, modifikasi, dan meroket. Apa yang bisa kita ambil di sana untuk kita bawa ke sini dan kita bisa lakukan di sini. Jadi bukan saya tidak nasionalis, justru saya banyak sekali membantu teman-teman dari komunitas. Kalau Anda pernah dengar TDA, jadi nanti bulan Februari pun mereka akan membuat pesta wirausaha. Kebetulan saya dan Pak Tung juga akan bicara di sana, dan ini adalah cara saya untuk membantu para wirausahaan Indonesia untuk bisa maju dan berkembang. Saya selalu katakan sama mereka, kalau bisa jangan jadi jagoan kandang Pak, keluar. Ya, keluar. Apa yang bisa kita lakukan di sana, apa yang bisa kita jual di sana. Tapi nanti kalau ada orang ngomong. Jadi saya katakan kemarin pun saya ketemu Pak Roni, saya setuju dengan jawabannya beliau, kuncinya adalah Anda sendiri. Sebetulnya nasionalisme itu ada di hati kita. Oke, jadi kalau
hal lain yang saya inikan juga adalah banyak sekali pengusaha-pengusaha yang takut membangun merek, Bapak Ibu. Padahal saya katakan, Anda membangun merek, Anda punya usaha, Anda membangun merek, Anda punya merek, itu juga akan menjadi passive income untuk Anda. Kalau Anda ingin mengakses informasi-informasi yang sering saya tulis, suka saya tulis, Anda bisa... Ini Bapak Ibu, beliau ini sering ngajar secara gratis juga melalui internet Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengakses ke blognya dia, silahkan sebutkan. Anda bisa cek ke www.iwanpurnama.com, atau kalau yang tadi saya katakan informasi tentang produk-produk dari sana, Anda bisa cek www.indonesiasourcingchina.com. Jadi ada 2 web yang saya memang bikin. Saya akan segera nanti siapkan web lainnya untuk konsep kreativitas. Karena tadi ada Bapak dari Departemen Pendidikan, saya katakan justru di Indonesia ini adalah bangsa yang kreatif. Bagaimana caranya supaya anak-anak sedini mungkin tetap diajarkan kreativitas. Atau Anda bisa kontak juga melalui telepon dari manajemen saya di 360 99 881.